Bagaimana kita memaknai keselesaian puasa ini? Puasa ini rukun Islam yang pasti. Pasti. Sesuatu yang oleh agama ini menjadi persyaratan. Oke. Kita disebut sebagai orang Islam. Oke. Dan ritual puasa yang kita lakukan sepanjang hidup kita ini, saya kira harus memberi dampak kepada kita semua. Harusnya begitu. Minimal sama diri sendiri ya? Minimal terhadap diri sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Orbit. Kali ini kita ngorbit dengan senator kita yang juga ustadz. Tapi kita lebih banyak bicara tentang keagamaan lah. Nggak usah kita cerita tentang kenegaraan. Susah. Banyak yang bingung orang sekarang. Jadi gini, Bang Deddy. Aku panggil Bang Deddy aja lah ya. Ya Bang, ya Bang. Kita di Medan jadi panggilan kita biasanya Abang dan Abang, Kakak. iya. Ya kan? Ya Bang Deddy. Kita sudah 2/3 jalankan puasa. Kalau orang di Jawa udah bilang udah likuran ini katanya. Sebentar lagi selesailah puasa kita. Bagaimana kita memaknai keselesaian puasa ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Puasa ini rukun Islam yang pasti. Pasti. Sesuatu yang oleh agama ini menjadi persyaratan. Oke. Kita disebut sebagai orang Islam. Oke. Dan ritual puasa yang kita lakukan sepanjang hidup kita ini, saya kira harus memberi dampak kepada kita semua. Harusnya begitu. Minimal sama diri sendiri ya? Minimal terhadap diri sendiri. Oke. Kalau puasa kemudian tidak memberi dampak, berarti ada problem dan ada masalah pada kita yang sedang berpuasa atau yang sudah bertahun-tahun melaksanakan puasa. Dampak itu saya kira itu muncul dari keseriusan kita. Saya punya prinsip dalam hidup ini, Bang, semua harus dilakukan serius. Oke. Bercanda pun mesti serius gitu loh. Oh, dalam bercanda pun harus serius. Iya, gitu, dalam betul. bercanda pun mesti serius gitu. Oke. Jadi ketika kita sholatnya serius. Itu yang disebut dengan sholat khusyuk. Oke. Ketika berpuasa, puasa pun kita mesti serius. Ketika ini mau bayar zakat, kita mau bayar zakatnya mesti serius. Bayar zakat. Dan ketika kita sedang bersenda gurau, bercanda dengan siapapun, gunakanlah waktu senda gurau dan canda itu dengan serius juga. Karenanya saya berpikir bahwa semua pekerjaan yang dilakukan dengan serius itu pasti akan memberikan dampak kepada yang melakukannya, termasuk juga puasa. Dan bagi orang beriman, puasa ini saya kira setiap tahun pasti punya situasi yang berbeda-beda. Saya merasakan puasa tahun ini sebagai puasa yang menurut saya sepanjang, alhamdulillah sih, saya puasa semenjak kelas 1 SD ya. Sampai dengan hari ini kayaknya belum pernah tinggal saya puasa Ramadan. Alhamdulillah. Dari mulai kelas 1 SD. Yang wajib tuh nggak tinggal ya? Yang wajib 30 hari atau 29 harinya nggak tinggal. Oke. Nah, walaupun dulu demam-demam sakit-sakit waktu kecil, saya tetap bertahan untuk tidak berbuka di bulan puasa. Sampai dengan hari ini. Tapi puasa kali ini bagi saya agak terasa sangat istimewa. Istimewanya betul-betul saya merasakan bahwa lapar dan dahaga itu sesungguhnya tidak menjadi penghalang untuk kita melakukan berbagai macam aktivitas apapun. Baik pekerjaan maupun ibadah. Pekerjaan maksud saya pekerjaan kita dengan profesinya masing-masing maupun ibadah. Baik ibadah siang maupun ibadah malam hari begitu. Tapi masing-masing orang tentu punya cerita soal dia menjalankan puasanya. Tapi puasa bagi kita semua, bagi kita yang hari ini berkomitmen untuk patuh terhadap perintah Allah itu harus memberi dampak kepada kita. Karena pelajaran puasa ini saya kira pelajaran yang sangat luar biasa dan paripurna. Jadi betul Begitu, ya, kalau segala sesuatu itu tergantung niatnya ya. Iya Bang. Kalau niat kita puasa, Jadi keseriusan itu, serius. niat itulah Iya. sebetulnya ya. Serius nggak? Gitu. Dan untuk bisa jadi orang bertakwa seperti target puasa ini kan memang harus serius nih Bang. Iya. Puasanya.
Nah, itu udah janji dia kan? Janjinya dia kan. Oke. Jadi kalau kita tidak serius, maka kita tidak akan keluar sebagai produk orang yang bertakwa kan. Nah, keseriusan itu diawali dari niat kita. Ya. Mungkin selama hari ini kita hanya lisan saja ya. Siapa yang menyambut puasa dengan kegembiraan dan kebahagiaan, maka akan diberikan ganjaran kepadanya, dosanya dihapuskan, dan dia akan terbebas dari api neraka. Sebenarnya tawaran ini kan sebelum Ramadan udah para ustadz, para ulama. Bahkan sebelum merdeka pun udah ada itu ya? Sudah ada itu kan? Ya. Tapi kadang-kadang tawaran itu, contoh konkretnya sih ketika misalkan durasinya sudah di penghujung nih 2/3. Masjid-masjid kita kan mulai agak lapang kan? Safnya bertambah yang kosong. Bertambah yang kosong. Iya. Itu kan artinya bahwa apa yang dikomitmenkan sejak 1 Ramadan itu mulai bergeser pelan-pelan di ujung. Dan ini yang saya kira butuh keseriusan itu. Nah. Tapi ada yang agak masuk sedikit ke hal yang agak anomali kulihat, Ustaz. Kenapa anomali? Oke, kegembiraan mungkin hanya hanya simbolistik ya. Simbolistik. Oke, di awal rame, di tengah kosong. Begitu masuk ke paruh ketiga, konon rame lagi. Terutama yang itikaf katanya. Tetapi kenapa yang dikejar itu kegembiraan di awal karena ingin melihatkan dia orang yang ikut berbahagia berpuasa, dan yang punya niat lain dari puasa, yaitu malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan. Sehingga puasanya, aku nggak ngerti lagi. Ada 2 niat yang terpecah bagi aku. Sementara dalam pemahaman aku, puasa mulai dari awal sampai akhir itu adalah sebuah kegiatan full dalam satu bentuk. Iya, saya setuju itu Bang. Tapi memang begini, kita ini kan manusia ya. Karena kita manusia, kita kan senang dijanjikan untuk mendapatkan sesuatu. Oh, ya kan? Okay. Dan Allah itu kan maha tahu dia. Umatku ini memang harus disugesti. Ya kan? Hambaku ini mesti disugesti dia. Supaya dia gembira melaksanakan sesuatu. Tawaran proposal dari Allah terkait dengan Lailatul Qadar itu kan membangun semangat dan motivasi luar biasa untuk beribadah. Saya kira dalam beberapa perspektif menurut saya wajar kalau sebahagian kita itu kemudian mengejar proposal yang ditawarkan Allah itu, sehingga 1000 bulan. 1000 bulan kan 83 tahun Seumur hidup kan ibadah. Kalau dalam frame bodohnya kita bilang seumur hidup udah tertutupi gitu. Tapi saya kira, saya juga sependapat rangkaian Lailatul Qadar itu tentu tidak terputus dari mulai 1 Ramadan sampai dengan di malam Lailatul Qadarnya. Iya. Orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu kan tentu juga bukan orang sembarangan, Bang. Ini kan harus memenuhi kualifikasi. Itulah serius tadi aja belum tentu bisa dapat. Kualifikasinya kan menurut saya sih, tentu mereka yang sejak awal Ramadan itu konsisten puasanya, konsisten baca Qur'annya, konsisten sholat fardu dan sholat sunnahnya, konsisten muamalahnya, konsisten semua perbuatan baiknya sepanjang Ramadan. Saya kira kualifikasi itu kan harus dipenuhi dulu nih, baru kemudian itulah kenapa rahasia Lailatul Qadar itu. Kalau dia terbuka sifatnya, ya enak lah. Ya enak dong. Aku ikut aja di hari itu gitu ya. Saya nggak harus ikut 1 sampai 20 kan. Saya dari mulai malam 21 aja sampai malam 29 kan. Bahkan di malam yang sama itu pun belum tentu semua orang yang sama-sama bangun sama-sama beribadah dapat. Okay. Tapi saya kira Allah kan punya paham betul dengan makhluknya, dan kita ini kan memang senang ditawarkan sesuatu yang luar biasa. Kita memang makhluk yang lemah, yang selalu dijanjikan, selalu dibina, tapi membinasakan diri. Ya, begitulah kita ini sebagai makhluk. Tapi Bang, kita udah lihat faktanya, banyak orang udah melakukan itu. Kalau kita anggaplah setiap Ramadan ada dari 270 juta umat di Indonesia, atau 85% ya? Iya. 85% Muslim. 200 juta itu Muslim, beribadah dan betul khusyuk seperti yang seharusnya kita udah jadi baik sekali di negara. Iya.
kriteria menjadi orang baik itu kan sebenarnya sih nggak sulit kalau kriterianya. Baiknya? Ya, baiknya kan gampang sih kan. Yang penting dia beramal soleh, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Itu kan berarti sudah orang baik lah itu kan. Tapi tentu Allah kan punya cara juga. Tidak semua yang kemudian orang baik itu harus dipenuhi segala keinginan dan harapannya, karena Allah punya cara sendiri juga untuk menguji keimanan kita semua. Bagi diri-diri ya. Iya, bagi pribadi-pribadi kan. Ada orang yang diuji dengan kekayaan, kemudian dia mampu melewatinya, maka berhasillah dia. Utsman bin Affan misalkan, kaya raya sahabat Nabi. Saking kayanya diuji dengan kekayaan, tapi dia nggak silau dengan kekayaan. Dia bilang seluruh hartaku ini kuserahkan ya Rasulullah untuk kebutuhan. Makin diserahkan makin kaya. Makin kaya. Iya. Dan bisa memakmurkan orang lain. Memakmurkan orang lain. Itu maksudku tadi sebetulnya Ustaz. Kalau 200 juta umat Muslim di Indonesia, sebagian kecil saja yang seperti Utsman bin Affan, dia sudah terdidik selama Ramadan dan insya Allah dia dapat pula malam 1000 bulan, seharusnya dia sudah berkontribusi bagi umat. Iya Bang, kalau misalkan semuanya ini yang 200 juta itu bayar zakat aja 2,5% dari penghasilannya, nggak ada lagi orang miskin Bang. Nah itu maksudku sebetulnya. Nggak ada lagi. Kita anggap tidak usah lah 200 juta, 100 juta aja. Iya. Ya. Betul. Kalau 200 juta itu masih ada anak-anak, masih ada 100 juta saja yang mampu berzakat. Nggak usah zakat hartanya, fitrahnya aja dulu. Iya. Ya 2,5% aja, atau fitrah lah. Fitrah itu kan nggak sampai 2,5% kan? Cuman 3 kilo bro. Iya, cuma 2,7 kilogram berdasarkan mazhab Syafi'i kan. 2,7 kilo. Atau kita anggaplah kalau dirupiahkan sekarang 50.000. 50.000 lah. Kita anggap paling besar lah itu. Kita anggap 50.000. Iya. Betul. Dan saya setuju itu, Bang. Memang itu yang hari ini saya kira puasa ini kan tidak hanya membentuk takwa personal, ini juga mesti takwa komunal Bang. Nah, itu yang saya kira memang dibutuhkan. Kalau personal, semua kita ini udah pasti patuh lah ya kalau beriman. Kita puasa, kita jalankan semua syarat rukun wajibnya kita penuhi. Apalagi punya jabatan, malu dong kalau nggak puasa kan? Iya. Tapi apakah kemudian puasa kita juga berdampak secara sosial keluar gitu kan? Banyak di antara kita saya kira puasanya jalan tapi sedekahnya masih ragu-ragu kan? Ragu-ragu saya sebut Bang. Karena nggak yakin. Karena kadang-kadang nggak yakin bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih banyak dari yang kita berikan kan gitu ya. Padahal ketika orang mati dan akan dihisap, dia tahu bahwa masih sisa banyak lagi. Sisa harta. Dia bilang, ya Allah, kasih aku kesempatan hidup lagi, semua hartaku nanti akan kusedekahkan katanya. Bayangkan, itu kan artinya bahwa sesungguhnya ibadah sosial kita yang berhubungan dengan banyak orang itu sangat penting. Bukan hanya ibadah personal. Kalau cuma iktikaf kan itu urusan kita sendiri. Iya. Di masjid. Antara kita dengan Allah. Tapi kemudian sebelah rumah kita, keluarga kita, adik kita, sepupu kita, tetangga kita, mereka merasakan dampak nggak dari keberadaan kita? Nah, kira-kira begitu. Jadi itulah yang kenapa aku sampai bertanya seperti itu, Ustaz. Bukankah kalau kita ambil esensinya puasa, itu kan untuk menikmati rasa komunal. Ya. Bagaimana rasanya si miskin, bagaimana rasanya si fakir, terancam menjadi kafir segala macam karena ketiadaannya. Kita pelajari melalui puasa, melalui perut, melalui semua yang kita punya. Tapi kok sampai sekarang belum nampak gitu. Target akhir dari puasa itu sesungguhnya. Ya, target hasil puasa itu kan orang bertakwa, Bang. Kan satu bukti orang bertakwa itu ketika dia merasakan, ketika saudaranya sakit, dia akan merasakan sakit yang sama. Nah saat ini sama-sama kita lihat tercapai nggak target itu? Bagi sebahagian orang mungkin ada yang sudah tercapai secara personal ya, tapi secara keseluruhan saya kira kita perlu mengevaluasi.
tidak hanya bicara pada konteks masyarakat di sekitar kita, tapi pada masyarakat dunia terutama. Contoh misalkan soal Palestina, misalkan keberpihakan kita secara negara per negara barangkali itu juga masih ada pertanyaan kan. Sebagai Muslim aja. Sebagai Muslim aja kan, ya sikapnya nggak jelas, abu-abu dan lain sebagainya. Harusnya puasa itu kan juga melahirkan sikap heroik, ya bang. Tahan lapar kok kan gitu kan, nggak makan, nggak minum, tapi kemudian kita masih bisa melihat penderitaan orang lain tanpa merasa bahwa itu bagian dari tanggung jawab komunal kita sesungguhnya begitu. Ya mungkin hikmahnya begini kali bang, kalau kalau kita boleh mengambil hikmah sederhana lah ya, Allah itu menguji keimanan kita dengan realitas yang ada di hadapan kita dan di sekitar kita. Sejauh mana kemudian kita bisa hadir sebagai orang-orang yang peduli dan care dengan semua yang terjadi itu. Pribadi-pribadi kita ini kan harusnya mampu merespon itu. Karena ini bukan tanggung jawab pribadi, ini kan tanggung jawab kolektif seluruh kita sesungguhnya. Orang yang susah itu tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tapi juga menjadi tanggung jawabnya orang kaya. Ya. Nah, bukan juga karena kemiskinan. Bukan karena kemiskinan. Iya, jadi orang kaya punya tanggung jawab, penguasa punya tanggung jawab, para ulama juga punya tanggung jawab. Ya, semua kita punya tanggung jawab untuk mengurusin itu kan. Kan jelas itu ya. Betul. Jelas sekali, Bang. Itu jelas, sangat jelas, bahkan makanya Al-Qur'an pun diturunkan di bulan Ramadan. Iya. Supaya kita belajar tentang sendi-sendi dan aturan-aturan kehidupan di mana situ ada perekonomian dan segala macam kan. Iya. Betul. Tapi kembali aku tetap bertanya, tapi kenapa? Ya, ini yang perlu menjadi PR semua nih Bang. Ya. Menjadi PR semua. Para ustadz, para ulama tugasnya menyampaikan pesan agama. Ya. Bahwa ada tanggung jawab orang kaya, tanggung jawab penguasa, tanggung jawab tetangga, tanggung jawab ayah, tanggung jawab istri, tanggung jawab anak. Dan tanggung jawab semuanya. Tugas para ulama mengingatkan bahwa ada pesan-pesan agama yang harus diikuti. Ini perintah, ini larangan, jelas. Tidak ada yang mutasyabihat, tidak ada yang abu-abu. Ini halal, ini haram. Kita yang mengabu-abukan. Kita yang mengabu-abukannya kadang-kadang. Perintah-perintah itu sudah jelas. Kemudian masuk ke wilayah pintu kekuasaan, ini kan harusnya pintu kekuasaan juga menerjemahkan. Ada pesan agama yang sudah paripurna, jelas. 6.666 ayat dalam Al-Quran. Mengurai semuanya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang dianjurkan, mana yang tidak boleh, dan seterusnya gitu. Penguasa mengaturnya dalam regulasi, peraturan, dan eksekusi program. Sejalan nggak dengan itu? Di lingkup yang lain ada para pengusaha yang punya harta, ditugaskan untuk memberikan atensi yang lebih besar lagi, misalkan mendorong ekonominya, pertumbuhan masyarakatnya, pertumbuhan manusianya gitu. Ya ini kalau sekarang Indonesia kan lagi tren idenya kolaborasi katanya. Ya. Nah, kolaborasi itu menurut saya itu harus seluruhnya. 8 asnaf yang mendapatkan hak untuk menerima zakat itu harus dikolaborasikan semua sebenarnya. Dengan kekuasaan, dengan para orang kaya, dengan para pendidik, dengan para aparat dan sebagainya begitu. Saya melihat kita ini kehilangan kesadaran dengan tanggung jawab kita, Bang. Sebahagian besar masyarakat. Saya motretnya Indonesia saja dulu. Kita lupa dengan tanggung jawab kita. Ada banyak orang tua yang lupa dengan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Ada begitu banyak polisi misalkan yang juga lupa dengan tanggung jawabnya sebagai pengayom pelayan masyarakat. Ada begitu banyak penguasa juga yang lupa bahwa tugas dia itu mensejahterakan, mencerdaskan, memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyatnya, mengurusin lingkungannya dan seterusnya. Udah. Kita ini cenderung suka euforia dengan apa yang kemudian melekat kita lihat aja kita. Ya. Yang ada dekat kita aja yang kita lihat. Padahal kalau lah ini yang aku nggak paham betulnya sebetulnya tentang agama dan segala macam, karena aku masih terus belajar. Kalau kita lihat di perintah puasa, kan jelas ya, untuk bertakwa, untuk belajar, untuk bersyukur, untuk cerdas. 4 hal ini jelas kata Allah, bukan kata manusia kan.
Berarti kalau dia memang puasa dan paripurna puasanya, maka jadilah dia orang cerdas. Kalau orang cerdas itu berguna bagi orang yang lain. Dia jadi suluh dan betul-betul. Termasuk orang yang makin tinggi kedudukannya. Dalam agama, ulama lah tentunya. Minimal. Ini setiap tahun harusnya kan akan membaik. Sah masjid bukannya maju tapi mundur. Bagaimana fakta ini kita untuk menyikapinya dari hari ke hari? Memang dalam kaidah fikih ada al-iman yazid wa yanqus. Iman itu suka fluktuatif ya Bang. Naik, turun. Ya. Ketika masuk puasa biasanya orang imannya akan cenderung naik. Karena ada ibadah-ibadah yang lebih sistematis, tertib, rapi. Kemudian di luar itu biasanya cenderung akan turun. Gak usah jauh-jauh, satu Syawal nanti udah mulai turun itu. Ya, Zuhur, makan pun menlibas. Ya, menlibas. Zuhur saja barangkali nanti di masjid-masjid itu udah jangan-jangan imamnya pun terpaksa makmum yang biasa jadi pengikut saja di belakang karena imam juga ikut pulang kampung misalkan trennya mulai ya. Trennya begitu. Berarti ada yang hilang. Jadi ada yang kurang. Yang paling berat itu memang menjaga iman itu supaya yazid terus dia bertambah konsistensinya itu. Konsisten aja dulu, kalau saya naik dulu ya. Konsisten saja dulu. Bisa sama saja dengan Ramadan. Itu saya kira itu sudah bisa kita berharap banyak dari apa yang tadi Abang harapkan itu agar segala sesuatu ini bisa makin baik dengan puasa. Kan itu harapan ini. Ya. Bukan harapanku, harapan rakyat. Harapan rakyat. Iya, harapan kita semua tentu saja. Itu yang saya kira perlu harus tetap dikelola. Saya kira endingnya ini kan kembali kepada masing-masing personal yang merasa dirinya beriman itu. Untuk bisa melaksanakan puasa dengan baik supaya outputnya juga baik. Berarti kalau hasilnya belum baik, berarti ada yang salah nih Bang. Dengan baik aja masih susah gitu ya. Masih susah. Apalagi mencari yang benar ini. Iya. Itu tingkatannya udah lebih lagi tuh. Iya. Karena baik, emang baik kita ngasih makan orang berpuasa pun baik. Cuman kalau dari hasil yang nggak betul, salah lagi Bang. Salah lagi, nggak benar dia. Atau ngasih sambil marah-marah misalkan. Nah itu masih terus berlanjut pasca Ramadan. Nah, itu yang kita menjaga supaya bagaimana ini bisa istiqomah kata modernnya. Aku nggak mau bilang kata agama, karena agama itu modern bagi aku. Sangat modern. Istiqomah yang selalu diikut dengan apa yang dia pahami. Memang saya mau kembali ke belakang tadi sedikit Bang. Jadi ada peran ulama, ada peran negara yang sesungguhnya itu harus bisa membentuk tradisi atau peradaban di tengah-tengah masyarakat ya. Ulamanya saja teriak-teriak, tapi kemudian pengambil kebijakan tidak ikut membantu, mendorong dengan regulasi dan kebijakan, nggak akan ada hasil apa-apa. Kita misalkan ceramah lah, jangan dekati narkoba misalkan, ini merusak bangsa dan negara. Tapi aparat kita sebagian masih ada yang menjadi pelindung narkoba. Ya kan? Kemudian regulasi kita juga agak ragu-ragu untuk menerapkan hukuman maksimal kepada pelaku narkoba misalkan. Padahal sudah jelas. Dalam Al-Quran itu, ma'askaru kathiruhu faqaliluhu haramun. Segala sesuatu yang mendatangkan kita bisa lupa, bisa mabuk, bisa haram semua. Jadi ingat aku memang dulu waktu aku operasi jantung ya gitu. Aku tanya sama dokterku, ada kak pantanganku makan? Gak ada. Kalaupun ada satu, jangan makan yang haram ya. Jangan makan yang haram. Ternyata betul seperti Ustaz bilang, hal-hal seperti itu banyak yang mungkin lupa masyarakat kita. Ini puasa ini pun misalkan kalau ada ketentuan yang negara ikut betul-betul mengurusinya tuntas, saya punya keyakinan kita ini kan agak suka-suka bias ini. Misalkan contohnya begini sederhananya, ini bulan Ramadan siang, udah. Kalau kita sepakat, misalkan tidak boleh ada aktivitas yang bisa mengganggu atau mencederai atau mengurangi kemungkinan kebaikan puasa dari orang yang sedang menjalankan. Sepakatlah kita untuk misalkan contoh tempat hiburan misalkan, ya konsisten lah, tutup betul-betul tutup, jangan tutup belakang, tutup depan muka belakang misalkan kan, yang gitu. Ini kan berhubungan dengan soal pengambil kebijakan. Pengambil kebijakan kita kadang-kadang masih memberikan toleransi untuk yang begitu-begitu. Ya. Kemudian juga misalkan
bagi yang beragama Islam, ya, saya kemarin agak kritik juga saya dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kok ragu-ragu bikin jadwal libur dan jadwal sekolah gitu. Maju mundur kan? Tapi kalau kita ikut nih di medsos, nih, bahkan ada pertanyaan begini nih, agak bagi aku masuk akal dan ini perlu solusi yang jelas juga seperti yang Ustadz bilang tadi. Ketika kita nyatakan ini bulan Ramadan harus ada larangan tertentu. Bagaimana ketika orang kecil penghidupannya dari menjual makanan dan segala macam, dia terpaksa harus buka siang hari. Kalau dia tidak buka, maka akan semua keluarganya yang tidak berpuasa. Tapi kalau dia buka, hanya dialah yang tidak berpuasa. Sehingga keluarganya yang lain bisa berpuasa. Situlah negara harus hadir, Bang. Negara kan 11 bulan sudah mengurus ini semua kan. Kasih dong. Kalau misalkan ada bantuan apa istilahnya, bantuan sembako bagi rakyat miskin misalkan gitu ya. Udah. Ya, di bulan Ramadan ini dilipat gandakan bantuannya. Jangan waktu pas pemilu aja dilipat gandakan bantuannya. Iya. Itu oke. Ada 11 bulan yang kemudian orang tidak berpuasa begitu. Sehingga kemudian kalau negara mau serius mengcoverage rakyatnya untuk bisa hidup sejahtera, tidak kelaparan. Oke. Tidak kelaparan lah. Tidak kelaparan dulu misalkan. Ya, pemerintah bisa bikin efisiensi pada beberapa anggaran, kemudian peruntukannya untuk membantu masyarakat yang dalam bulan Ramadan. Ada efisiensi dalam bentuk lain. Tapi. Dalam bentuk lain. Iya. Maksud saya begitu, Bang. Iya, saya paham itu bahwa tidak mungkin kemudian masyarakat kita ini nggak makan selama puasa karena dia juga butuh penghidupan gitu. Itu dia. Kalau dia tidak melakukan itu, bahkan dia akan menzolimi keluarganya sendiri. Zaman dulu kan ketika Nabi dan para sahabat ada Baitul Mal zaman dulu. Itu kan kenapa lain. Baitul Mal itu kemudian tidak difungsikan untuk bisa membantu begitu kan? Itu kan lain. Kalau menurut pandangan masyarakat sekarang itu kan Islam. Iya. Ini Indonesia. Semua aja dapat bagian. Kalau untuk fungsi sosial kan agama ini tetap memberikan ruang yang sama ini. Fungsi muamalah. Jadi betul sebetulnya seperti ada beberapa kajian yang lalu saya pernah ngobrol juga. Ternyata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman ini untuk semua. Semua kasih dapat. Rahim belum tentu. Ar-Rahim ini untuk umatku. Umatmu. Negara ini mesti Ar-Rahman. Jadi seandainya itu bisa dilaksanakan oleh umat kita sesuai dengan pandangan Islam, puasa, 8 asnaf tadi udah gak ada masalah. Selesai. Ya, kan contoh kasusnya pernah Indonesia Islam pernah mengalami kejayaan sampai kemudian beberapa negeri itu pusing ya, mau kemana lagi kita bagi zakat ini? Mana lagi kita salurkan sedekah ini kan? Terpaksa dikirim ke lintas negara karena nggak ada lagi yang didapati orang miskin di situ. Itu ketika yang berpuasanya paham ya, dia tawakal ya untuk menjadi orang yang tatakun. Terus dia berilmu, dia bisa bersyukur, cerdas orangnya, dapat itu. Nah, untuk mengembalikan semua 4 hal yang dijanjikan Allah ini, pasca Ramadan, apa yang harusnya dilakukan Ustadz? Apakah selama ini metode kita salah? Nggak ada yang salah metode kita. Tinggal semua harus kerja dengan perannya masing-masing. Oke. Kalau saya melihatnya begitu. Ulama dengan perannya mengingatkan umat, negara dengan perannya menjadi pengurus, pelayan masyarakat. Tapi jangan lagi melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap kebijakan dan segala macamnya gitu. Itu secara politis harus diluruskan. Harus diluruskan semuanya. Oke. Yang punya duit paling banyak juga komit bahwa 2,5% dari yang kupunya ini bukan punya aku. Gitu. Oke. Dan masyarakat juga tahu diri bahwa aku ini hanya rakyat biasa yang kemudian ikut dengan aturan negara dan agama yang ada. Ya. Sehingga dia juga nggak neko-neko nih kan? Dia juga nggak neko-neko pasti. Nggak akan demo, nggak akan segala macam. Saya kira kalau semua berjalan dengan fungsi masing-masing, ya Indonesia ini kaya sekali, Bang. Kita ini punya uang cukup banyak sekali menurut saya. Punya harta lah. Kalau sebut harta itu berarti seluruhnya. Ya? Di beberapa episode sebelumnya pernah juga
kami cerita dan aku menganalogikan dengan uang makan siang selama orang nggak berpuasa. Di Medan aja, setiap tahun kalau dijalankan dengan betul, dengan asumsi, masih asumsi gitu. Dengan asumsi hanya separuh dari orang Islam di Medan yang menyimpankan uang makan siang itu. Maka 30 hari bang? 30 hari itu 360 anak bisa sekolah dari SD sampai SMA tanpa bayar. Tanpa bayar? Udah menghitung ya? Udah. Sampai kayak gitu. Itu baru satu tahun. Satu bulan Ramadan ini makan siangnya nggak dijalankan. 1 tahun. Ya kan? Tahun depan itu lagi. 12 ini kan 12 tahun ajaran nih. Iya. Selesai bang. Berarti nggak ada lagi anak Medan yang nggak sekolah nanti. Berarti paripurna lah puasa kita. Jadi puasa itu sebenarnya harus membentuk itu bang, membentuk semuanya bang. Jadi kekuatan ekonomi komunal dan segala macam yang berbentuk seperti itu dengan rasa sosial yang juga komunal. Yang komunal. Kan itu intinya puasa kita. Iya. Betul bang. Jadi Ustadz kalau aku cara kayak gitu lagi bertanya lagi makin resah aku karena belum dapat yang gitu sampai sekarang ini. Iya. Dan memang pertanyaan itu mesti terus muncul, Bang. Harus terus? Harus terus muncul. Supaya kita ingat? Supaya kita ingat. Oh. Iya. Karena ini masalah kan nggak akan mungkin selesai, Bang. Tapi katanya kalau harus terus muncul lucu. Kalau dayanya nggak mau jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ya, karena kan didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Oh, gitu ya. Masing-masing zaman beda-beda, Bang. Iya. Zaman dulu problem kita beda. Zaman ada ini problem kita beda. Mungkin masalahnya tetap sama, metodologi penyelesaian yang beda-beda, karena situasinya juga berbeda-beda. Oke. Berarti segala sesuatu kalau dipahami betul, clear dan gampang diselesaikan kan? Insya Allah, Bang. Jadi kalau kami bicara terus di sini, kalian di rumah pasti tambah bingung. Jadi apapun ceritanya, puasa, maknai puasa itu sebagaimana diperintahkan, lakukan segala sesuatu dengan baik, dengan akal dan pikiran serta hati nurani yang betul. Orbit kalian udah tetap itu, udah pas. Sudah pas. Dan akan kita dapatkanlah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, insyaallah. Insyaallah mudah-mudahan kami udah bicarakan, tinggal kalian di rumah memutuskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.